Yang saya hakimi Dewan Pengasuh dan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam. Yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah Nurul Islam beserta jajaran Dewan Guru. Yang saya hormati para tim penguji dan para santri Madrasah Aliyah Nurul Islam. Baik, berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Peran Pondok Pesantren dalam pencegahan radikalisme di kalangan remaja. Pendahuluan. Baik, latar belakang pada makalah saya ini, Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam yang mendalami ajaran Islam. Dinamika Pondok Pesantren jika dioperasikan dengan pendidikan yang muncul di Indonesia merupakan sistem pendidikan tertua saat ini. Perkembangan paham radikalisme di Indonesia sudah ada sejak pasca reformasi, sudah ada sejak pasca kemerdekaan sampai reformasi. Mereka mengatasnamakan gerakan politik atas dasar agama dan justifikasinya. Baik, latar belakang tersebut bahwa Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua dan merupakan sistem yang menjadikan santri sebagai santri yang indigionos. Perkembangan paham radikalisme sudah ada sejak pasca kemerdekaan sampai reformasi. Mereka tersebut yakni Nurdin Emton dan DI yaitu Darul Islam mengatasnamakan gerakan politik atas dasar agama dan justifikasinya. Next. Adapun rumusan masalah yang dapat diambil dari permasalahan di atas adalah: 1. Apa pengertian pondok pesantren? 2. Bagaimana peran pondok pesantren dalam pendidikan paham radikalisme di kalangan remaja? Next. Langsung saja ke pengertian pondok pesantren. Sejarah pondok pesantren berawal dari seorang kiai di suatu daerah yang kemudian didatangi santri yang ingin belajar agama darinya, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim, merupakan tokoh utama dan disebut sebagai bapak pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan lembaga keagamaan yang memberikan pendidikan dan pengajaran serta mengembangkan dan menyebarkan agama Islam. Dan metode pengajaran di pondok pesantren terdiri dari 2 metode utama, yaitu slogan bebas. Sejarah pondok pesantren yakni berawal dari seorang ulama besar, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim, yang kemudian didatangi oleh beberapa santri yang ingin belajar agama darinya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak santri yang datang sehingga muncul ide untuk mendirikan pesantren. Syekh Maulana Malik Ibrahim merupakan tokoh ulama yang mendirikan pesantren dan disebut sebagai bapak pondok pesantren. Santrinya berasal dari masyarakat sekitar dan juga dari luar daerah, termasuk para wali songo. Sunan Ampel merupakan salah satu santrinya yang kemudian ikut mendirikan pesantren di Surabaya, dan pesantren tersebut dinamakan Pondok Pesantren Ampel.
figur utama, suri tauladan dan penasihat serta pembimbing. Peran pondok pesantren sangat penting dalam membentengi paham radikalisme, karena pondok pesantren mengajarkan dan menyadarkan cara berpikir dan berkepribadian tawasul, i'tidal dan tasaruh. Tawasul adalah keseimbangan, yakni mengajarkan bahwa manusia dalam memandang suatu realitas tidak boleh bersifat ekstrim, baik ke kiri ataupun ke kanan. Sedangkan tawasul berarti moderat, berada di tengah-tengah, yakni mengajarkan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk melaksanakan suatu aktivitas, tetapi sebebas apapun manusia masih dibatasi oleh kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Ta'adul berarti keadilan, yakni mengajarkan bahwa di antara sesama manusia harus saling memberikan kepercayaan, dan kepercayaan yang dibangun harus memberikan peran secara proporsional. Sedangkan tasaruh yaitu universalisme, yakni mengajarkan setiap manusia agar lebih mengedepankan pemahaman Islam yang bersifat universal global. Begitu juga peran Kiai sebagai suri tauladan. Pada dasarnya di dalam pendidikan pondok pesantren, seorang kiai bertanggung jawab atas segala yang bersangkutan dengan santrinya dan bertanggung jawab terhadap seluruh aspek yang terjadi pada jalannya kegiatan di pesantren. Kiai sebagai penasihat. Sebagai seorang pemimpin, peran kiai dalam menasihati seluruh elemen di pondok pesantren sangatlah dibutuhkan. Seorang kiai memiliki jaringan ikatan batin atau emosional dengan para santrinya. Kiai sebagai pemimpin, peran kiai sebagai pemimpin sangat berkaitan erat dengan para santri. Dengan praktik keseharian, untuk dapat menjadi seorang pemimpin, seorang kiai harus mampu memperlakukan para santri dengan menghormati dan menyayangi. Kesimpulan, pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional dan memiliki sistem pendidikan tertua saat ini, dan dianggap sebagai produk budaya Indonesia yang indigenous. Pembelajaran di pondok pesantren meliputi beberapa bidang ilmu, antara lain nahwu shorof, fikih, tauhid, aqaid, tasawuf, akhlak, hadis, tafsir dan lain-lain. Dan tentunya metode pembelajaran di pondok pesantren menggunakan metode slogan dan wedoran. Peran pondok pesantren dalam mencegah paham radikalisme, khususnya di kalangan remaja, yakni dengan beberapa aspek. Dalam segi aspek yang digunakan di pondok pesantren kebanyakan berpedoman pada kitab atau buku yang mengajarkan nilai-nilai paham Islam yang moderat dan tidak mengajarkan kekerasan. Begitu pula peran kiai di pondok pesantren dalam mencegah paham radikalisme, yakni kiai sebagai figur utama, suri tauladan, penasihat, pembimbing, serta ideologi yang diterapkan dengan baik. Berdasarkan kesimpulan tersebut,
digunakan di pondok pesantren yaitu metode sorogan dan wedona. Metode sorogan yakni adalah santri yang mengaji kitab yang dikaji di depan kiai. Sedangkan metode sorogan wedona yakni kiai yang membaca kitab yang dikaji, sedangkan santri mengartikan, memberi arti kata demi kata dan menganalisis iqra. Mungkin hanya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.